Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para hadirin yang kami muliakan, di hari yang berbahagia ini mari kita bersama-sama mengingat kembali nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mari kita syukuri hal-hal yang telah Allah mudahkan untuk kita dengan memujinya, dengan mengagungkannya melalui zikir-zikir kepada Allah, melalui amal ibadah kita, dan bukannya membalasnya dengan kedurhakaan dan kemaksiatan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita, kecintaan kita. Begitu juga dengan keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita bersama-sama memfokuskan perhatian kita untuk mendengarkan khutbah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat menjadi pengingat dan juga penyemangat bagi kita untuk mengarungi kehidupan yang sementara ini. Dan di momen yang berbahagia ini, mari kita niatkan juga untuk menyimak khutbah dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan rasa takut kita kepada Allah, meningkatkan antusias kita terhadap ilmu agama, dan meningkatkan semangat kita, gairah kita dalam mengumpulkan pundi-pundi amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita dan menjadikan kita meninggal dunia dalam keadaan Islam, dalam keadaan istiqomah. Para hadirin yang kami muliakan, kita tengah hidup di era yang penuh dengan distraksi. Kita tengah hidup di berbagai macam hal-hal yang melalaikan, terutama apa yang kita miliki dari ponsel kita, handphone kita, yang seringkali merampas, mencuri hal-hal yang berharga dari kita. Itu waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Seringkali kita dalam senggang waktu kita, ketika kita memegang ponsel kita, menggulir lini masa media sosial yang kita miliki, Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya, kita lalai, kita lupa, kita tidak ingat berapa menit yang sudah kita habiskan, berapa jam yang kita sudah buang-buang percuma. Sehingga yang demikian
Ketika seseorang lalai dalam menjaga berharga waktunya, itu menunjukkan kualitas keimanan. Bagaimana tidak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah menyampaikan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk tanda kebaikan Islamnya seseorang adalah ketika dia berani untuk meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Kita dengan ponsel kita tentunya akan dimintai pertanggungjawaban di depan Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita, sehat kita, masa muda kita boleh jadi direnggut oleh sebuah alat yang harusnya jika bijak maka kita bisa memanfaatkan ponsel kita, gadget kita, kemudahan fasilitas saat ini untuk meraih sebanyak-banyaknya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tengah beredar bahwa kita dengan kemudahan ini, dengan fasilitas handphone dan segala macam fitur-fiturnya, justru membawa sebagian besar kaum muslimin kepada pembusukan otak yang biasa diistilahkan brain rot, penurunan kognitif, penurunan kemampuan untuk berpikir secara analisis, kemampuan untuk berpikir secara kritis, bahkan secara memori saja kita mengalami penurunan. Dan ini tidak hanya terjangkit kepada anak-anak kita, namun diri kita sendirinya juga demikian. Kita semakin mudah lupa, kita semakin mudah gagal fokusnya, kita semakin mudah terdistraksi, tidak tahu apa yang dinamakan dengan skala prioritas. Kita hidup dalam sehari 24 jam, sama-sama memiliki 1440 menit. Namun apakah sama kita dalam memanfaatkan waktu kita dalam sehari? Sebagian kita, ada yang seharian hanya bermain ponselnya. Sebagian kita mengaku bahwa saya hanya mengambil rehat. Kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Saidul Khatir, akhdur rahah lil jiddi jiddun. Mengambil waktu rehat untuk suatu kesungguhan, untuk menjaga vitalitas, itu baru namanya kesungguhan. Tapi sebaliknya, man athara ar-rahah fatathu ar-rahah. Barang siapa yang tenggelam dalam istirahat, leha-leha, malas-malasan dengan dalih saya hanya beristirahat, maka dia sejatinya telah meninggalkan makna atau tujuan dari rehat itu sendiri. Tentunya orang-orang yang tidak bisa mengatur waktunya, memanage kapan ia harus beristirahat, kapan ia harus bersungguh-sungguh. Bukankah kita diperintahkan untuk bersemangat dalam beramal, bersemangat untuk menggapai maaf dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, sabiqu ila maghfiratin. Berlomba-lombalah kalian untuk menggapai ampunan, untuk menggapai maaf dari Allah atas kelalaian kita. Dalam surah Al-Mutaffifin juga disebutkan, wa fi dzalika falyatanafasu al-mutanafisun. Hendaknya seorang itu berlomba-lomba, karena hidup ini tidak hanya sekadar kita makan, minum, tidur, kemudian kita mati dan dilupakan. Namun kita hidup untuk mencari bekal, untuk kemudian kita mempertanggungjawabkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Oleh sebab itu, seorang mukmin yang cerdas adalah yang bisa memanage waktunya, yang tidak mudah lalai dalam mengatur waktu yang telah Allah berikan.
Oleh sebab itu Abdullah bin Umar pernah suatu ketika bersama Nabi dan sekumpulan sahabat yang lainnya, maka dari salah seorang Ansor bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Man aqyasun nas?" Siapa yang disebut orang yang paling cerdas? Maka Nabi SAW menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikra." Orang yang cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan orang yang cerdas adalah orang yang paling baik dalam mempersiapkan kematiannya. Kita semua akan mati. Kita semua akan menjadi bangkai. Kita semua akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kita semua akan mempertanggungjawabkan waktu luang kita dan kesehatan yang ada pada raga kita. Bukankah Nabi SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh." Dua nikmat yang manusia banyak lalai, banyak lupa, banyak menyia-nyiakannya. Yang pertama adalah waktu senggangnya. Yang kedua adalah kesehatannya. Kemana waktu senggang kita? Apakah 5 menit kita untuk menggulir lini masa TikTok? Ataukah 5 menit kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah 5 menit kita gunakan untuk melihat YouTube? Ataukah 5 menit kita gunakan untuk membaca Al-Quran? Kemana ambisi kita kepada kehidupan akhirat? Bukankah kita terlalu berleha-leha, terlalu menggampangkan waktu yang padahal kita tidak bisa membeli waktu seseorang? Siapa yang bisa membeli waktu? Para hadirin yang kami muliakan, di waktu yang begitu cepat berjalannya, di zaman ini, di zaman yang mudah kita dialihkan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, hendaknya kita antusias pada hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk dunia dan untuk akhirat kita juga. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jaz." Ihris ala ma yanfa'uka. Antusiaslah, bersemangatlah terhadap apa-apa yang bermanfaat untuk kalian. Kita kalau tidak punya agenda, maka kita akan mengikuti agenda orang lain. Kita kalau tidak punya perencanaan, maka kita akan mengikuti perencanaan orang lain. Kita kalau tidak punya cita-cita, tidak punya harapan, tidak punya impian, maka kita hanya mengalir, terombang-ambing, hanyut dengan tren-tren yang tidak juga mendatangkan manfaat. Maka antusiaslah hal-hal yang bermanfaat untuk kita. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Ini adalah zaman yang sulit. Zaman yang kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman yang kita butuh pertolongan Allah agar tetap istiqomah, agar tidak terseret pada hal-hal yang viral, hal-hal yang tren, omong kosong. Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala ta'jaz, dan jangan lemah, jangan latah, jangan mudah terseret arus. Seorang mukmin adalah yang cerdas dalam memanage waktu. Seorang mukmin yang sejati adalah yang pandai mengatur waktu. Seorang mukmin adalah yang banyak mengingat kematian dan baik dalam persiapan. Bahkan di dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda tentang orang-orang yang cerdas adalah asyadduhum isti'dadan. Orang yang paling getol, paling giat, paling bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan kematiannya. Kita tidak hanya mempersiapkan masa depan kita di dunia,
Cita-cita kita bukan hanya tentang memiliki rumah, memiliki mobil mewah, memiliki gaji di atas UMR. Tidak. Cita-cita kita adalah ar-rahah fil akhirah, rehat di akhirat. Ketika Allah meminta pertanggungjawaban kita selamat dari api neraka. Itulah orang-orang yang sukses. Itulah impian sejati seorang mukmin. Ambisinya terhadap dunia tidak kalah dengan ambisinya dengan akhirat. Mudah-mudahan yang demikian bermanfaat, menjadi pemicu dan pemacu bagi kita untuk kritis lagi memanfaatkan waktu yang kita mulai, waktu yang kita miliki. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Para hadirin yang kami muliakan, segala sesuatu dalam hidup kita pasti dipertanggungjawabkan, termasuk nikmat kemudahan untuk mengakses ilmu, untuk mengerjakan ibadah, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Dan bukanlah seseorang yang cerdas adalah yang melalaikan waktunya. Seorang yang cerdas adalah yang paling kritis terhadap waktunya. Orang-orang saleh terdahulu bahkan tidak ingin menyanyiakan waktunya. Mereka dalam menuntut ilmu, mereka sambil mengunyah, sambil membaca, sambil menghafal, sambil berjalan dengan pelan, sambil minum. Kalau seandainya mereka dengan demikian sangat menjaga waktunya, bagaimana dengan kita? Meskipun ya hal-hal yang sifatnya rehat untuk memugarkan diri kita itu tidak masalah. Kita boleh bertamasya, menikmati alam, melihat kebesaran Allah. Kita boleh mengambil waktu untuk keluarga. Yang demikian tentunya harus dipasang niat bahwa rehat itu untuk kesungguhan yang berikutnya. Fa idza faragta fansab. Apabila engkau selesai dari suatu kegiatan, maka bersungguh-sungguhlah kepada kegiatan yang berikutnya. Pada hari yang mulia ini, mari kita memperbanyak salawat kepada Nabi. Mari kita memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan kita selamat dari dunia yang fana ini, selamat dari segala macam godaan dan waswas syaitan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya kelak. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك الجنة جنة التي فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.